Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nilaku. Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat dan menemukan channel ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe, dan terus dukung channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi dari waktu ke waktu dan dapat secara konsisten memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Nilaku. Di video kali ini, saya ingin kembali berbagi mengenai persiapan yang bisa kita lakukan menjelang tebar bibit. Jadi kalau tadi teman-teman sudah melihat kolam ini berwarna biru, itu bukan karena cat temboknya berwarna biru, melainkan karena saya tuang Red Blue Dogs dengan dosis 1 tutup botol per 1 kubik air. Mengapa? Yang pertama adalah karena tempat saya pengambilan bibit ini bukanlah langganan. Jadi saya ingin mencoba, ada beberapa pilihan yang saya temukan di marketplace dan sepertinya menarik baik dari sisi harga dan dari sisi jenis. Jadi si penjual mengklaim bahwa bibit yang dia jual adalah nila merah monosex dan saya sangat tertarik untuk mencobanya. Oleh karena itu, karena ini pertama kali saya membeli di luar dari penjual langganan saya mengkondisikan supaya air yang pertama tidak terlalu penuh ya, karena saya ingin melakukan perendaman terlebih dahulu untuk bibit-bibit ikan tadi yang baru datang. Oleh karena itu, saya tuang Red Blue Dogs dengan dosis 1 tutup botol per kubik air. Satu petak kolam ini berisi sekitar 3 kubik, maka saya tuang 3 tutup botol Red Blue Dogs. Jadi harapannya ketika bibit datang, saya lakukan aklimatisasi, kemudian saya biarkan sekitar 20 menitan, lalu kemudian saya tebar, dan sistem sirkulasi untuk kolam ini tidak saya aktifkan terlebih dahulu. Jadi sementara sistem ras hanya untuk menampung 2 kolam yang ada di sana. Satu kolam ini akan saya biarkan terpisah terlebih dahulu. Jadi bisa dibilang bahasa sederhananya kolam karantina gitu ya. Jadi bibit akan berada di sini sekitar 3 harian. Saya pantau apakah kondisinya oke, apakah ada jamur, apakah semua cukup sehat. Kalau semua sudah oke, maka saya akan bertahap memberikan pancuran air baru dan juga membuang air dari dasar hingga betul-betul air ini jernih kembali dan tidak ada larutan Red Blue Dogs. Walaupun mungkin menyisakan sedikit, tapi kita bisa melihat dari kadar warna airnya. Kalau birunya sudah mulai memudar dan sudah mulai jernih, maka baru kita akan kembalikan sirkulasinya seperti semula. Jadi setelah itu semua dilakukan, baru kemudian kolam ini akan bergabung dengan sistem ras dengan kolam-kolam yang lain. Dan memang ketika kita menemukan penjual bibit yang baru, memang agak susah ya kalau kita bisa langsung percaya. Karena ini pun saya membeli sebelumnya dengan janjian bahwa kalau bisa sebelum jam 9 sudah sampai bibitnya di lokasi. Tapi ternyata waktu setempat ini menunjukkan jam 9:43, udah mau hampir jam 10, dan kondisi cuaca sudah mulai panas, yang mana itu bisa mempengaruhi kondisi bibit. Karena cuaca yang panas akan membuat bibit stres dalam perjalanan. Nah, dari situ aja saya sudah mulai nggak yakin. Tapi nggak apa-apa, udah terlanjur bayar, udah terlanjur beli, kita akan tes bagaimana kualitas bibitnya. Oke, sekarang bibit sudah datang. Di sini ada 5 plastik. Intinya saya membeli sebanyak 600 ekor ikan. Tapi kalau keadaan seperti ini kita tidak bisa melakukan validasi juga karena terlalu repot untuk saya jika harus menghitung satu persatu. Ya sudah, kita percaya aja 600 ekor. Kalau saya memiliki kebiasaan, porsi pakan untuk pertama kali tebar ketika baru datang seperti ini, itu baru dilakukan keesokan harinya dan porsinya hanya 1%. 1% dari apa? 1% dari keseluruhan bobot estimasi
bibit yang kita tebar. Ingat ya teman-teman, estimasi. Jadi kita tidak bisa mendapatkan angka yang pasti karena juga namanya estimasi. Tapi berhubung saya sudah hafal, jadi rata-rata untuk bibit ukuran 8-10 cm itu beratnya satu ekor antara 12-15 gram. Jadi berulang kali, puluhan kali saya sudah tebar bibit, baik untuk di farm saya dan di farm customer-customer saya. Ketika beli ukuran 2 jari atau 8-10 cm, itu satu ekornya antara 12-15 gram. Tinggal dikali jumlah banyaknya bibit yang kita beli, maka itulah total biomasa, dan tinggal dikali 1%, maka itulah porsi pakan sehari. Jadi saya akan melihat kondisi sampai ikan benar-benar stabil, benar-benar sehat. Semua sudah kita gabungkan kembali dengan sistem ras yang utama, baru saya bisa menebar pakan dengan porsi 3-5%. Oke, itu tadi berisik karena suara RDF. Jadi RDF sedang bekerja untuk menyemprot kotoran secara otomatis. Oke teman-teman, itulah tadi bagaimana langkah-langkah yang saya lakukan dalam persiapan penebaran bibit. Teman-teman jika tertarik silahkan bisa diikuti, jika tidak silahkan mungkin punya metode lain. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah pada saat pertama kali bibit masuk, jangan pernah memberi makan terlalu banyak. Biarkan bibit beradaptasi dulu dengan lingkungannya, terutama kalau di kolam ras, karena kolam ras kan menganut sistem air bersih, jadi jangan pernah langsung ketika sirkulasi masih terputus, belum tergabung dengan sistem filtrasi, kita sudah memberikan pakan yang banyak. Itu akan membuat kolam akan menjadi keruh dan kotor. Porsi pakan normal baru kita bisa berikan setelah sistem ras ini semuanya sudah tergabung jadi satu. Jadi anggap saja proses karantina sudah selesai, kemudian tidak ada bibit yang sakit lagi, kolam bisa diisi dengan penuh kembali, sistem ras dinyalakan kembali, dari situ baru kita bisa melakukan pemberian pakan dengan dosis normal, yaitu 3-5%. Itu saja video untuk kesempatan kali ini. Jadi intinya teman-teman diharapkan bisa menangkap informasi yang sekiranya bermanfaat untuk teman-teman, untuk teman-teman bisa ikuti dan tiru, dan praktekkan di kolam teman-teman. Jadi kalau sistem ras sudah rutin berjalan seperti ini, teman-teman akan memiliki insya Allah 2 buah rutinitas, yaitu pertama, rutin panen, dan yang kedua, rutin tebar bibit. 2 rutinitas itu adalah rutinitas yang paling membahagiakan untuk semua petani ikan dan pembudidaya ikan. Terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa di video-video selanjutnya.